Tema kita hari ini memikul salib dan mengikut Yesus. Itu temanya, memikul salib dan mengikut Yesus. Tema ini adalah tema yang familiar ya, yang sudah sering kita dengarkan. Bahkan ada banyak lagu-lagu juga yang bertema tentang memikul salib, mengikut Yesus. Kita juga sering menyanyikan itu pada saat perjamuan kudus ya. Saya mau iring Yesus, saya mau pikul salib meskipun susah gitu ya, sampai kita sungguh-sungguh merasakan keharuan yang begitu dalam. Tapi apakah kita memang sudah sungguh-sungguh menghayati ya tentang bagaimana memikul salib, dan kita sudah menaati atau belum? Jadi memang menarik tema ini. Waktu saya baca, memang ini tema dari PGI, dan berusaha untuk belajar memahami apa yang Tuhan firmankan melalui bacaan kita ya, apa yang menjadi pelajaran penting bagi saya dan bagi kita sekalian. Jadi melalui tema ini, memikul salib dan mengikut Yesus, ada dua pokok besar yang ingin saya sampaikan. Pertama, bahwa memikul salib dan mengikut Yesus itu adalah bukti pengakuan iman kita. Pengakuan kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan ini penting. Kalau kita melihat bagaimana situasi di zaman ini, kalau bisa dikatakan spirit zaman ini maunya santai kan begitu. Dunia ini menawarkan sesuatu yang instan. Memang zamannya begitu. Apalagi di zaman yang saya sudah pernah singgung, orang kadang menyebut era artificial intelligence gitu ya. Jadi menawarkan kemudahan. Bagaimana membuat tugas bagi para mahasiswa, bagaimana membuat proposal, bagaimana membuat program dan lain sebagainya. Bahkan sudah ada memakai aplikasi ini untuk berkhotbah. Wah itu. Jadi pendeta sudah digantikan oleh robot. Sudah memakai artificial intelligence berkhotbah di depan jemaat. Wah. Dan itu katanya bisa lebih pintar juga. Ya, robot lebih pintar ya dari orang. Padahal yang menciptakan robot juga orang sebenarnya. Tapi ada sisi lain yang tidak bisa didapatkan dari si robot ini. Karena dia tidak memiliki perasaan ya, tidak bisa ada sentuhan fisik ataupun psikis, tidak bisa bersalaman. Tapi zaman ini menawarkan itu, menawarkan sesuatu yang kalau bisa tidak usah capek-capek lah. Buat apa susah gitu ya. Untuk apa susah-susah, kalau bisa gampang. Tetapi apakah sesungguhnya Alkitab mengajarkan demikian? Sebenarnya kalau kita membaca dari kisah kejadian penciptaan, bahwa spirit seperti itu tidak ditawarkan oleh Tuhan. Polanya Tuhan tidak seperti itu. Pola yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah bahwa manusia harus bekerja keras. Harus mengusahakan taman itu, harus mengusahakan ciptaan yang lain, harus mengelola, memelihara, merawat dengan segala pengetahuan yang Tuhan berikan. Dan memang dalam perkembangan Tuhan juga memberikan kepintaran kepada manusia untuk menciptakan teknologi-teknologi. Tetapi yang perlu kita waspadai, jangan sampai teknologi menggantikan segala sesuatu. Nah, ini bahaya, nggak bisa gitu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagian ini mau mengajarkan kita bahwa ketika kita berkata saya ini adalah Kristen, saya adalah pengikut Kristus, saya adalah murid Kristus, maka salah satu karakter atau ciri pengikut Yesus adalah siap memikul salib. Dan Yesus sudah menegaskan itu. Kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus siap menyangkal diri lalu memikul salib.
Lalu ada orang yang pernah salah memahami, loh, untuk apa kita pikul salib? Yesus kan sudah pikul salib. Betul, Yesus sudah memikul salibnya, menanggung dosa kita. Tetapi yang kita pikul sekarang bukan salibnya Yesus, Bapak Ibu. Yang kita pikul sekarang adalah salib kita masing-masing. Kalau salib Yesus sudah selesai dikerjakan di Bukit Golgota. Tapi sekarang kita juga harus siap memikul salib. Dan salib seperti apa? Tentu bukan salib secara harafiah kita bikin dari kayu atau dari baja, kita pikul salib tiap hari. Atau kita pakai kalung besar salib, bukan itu juga yang dimaksudkan. Tapi kita perlu memaknai apa yang dimaksud dengan memikul salib. Nah, itulah yang ditegaskan oleh Yesus kepada murid-muridnya, karena kalau kita lihat konteks ini percakapan antara Yesus dengan murid-muridnya ketika Yesus mengutus mereka untuk masuk ke dalam pelayanan. Ini sebelum kenaikan ya. Jadi bisa dikatakan seperti mission trip gitu. Sebelum Yesus naik ke surga, mereka juga sudah ada praktek pelayanan juga. Sudah dilatih dulu. Sebelum Yesus meninggalkan mereka, sebelum Yesus kembali ke surga, mereka sudah ditrain dulu. Itu yang kita baca di dalam Matius pasal 10. Jadi kalau Bapak Ibu lihat dari ayat 1 judulnya, Yesus memanggil ke-12 rasul, lalu kemudian perikop selanjutnya, Yesus mengutus ke-12 rasul. Tapi dalam pengutusan ini, Yesus sudah berkata bahwa aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Ayat yang ke-16 itu. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bahwa Yesus sudah berkata, kamu diutus seperti domba. Domba itu menggambarkan bahwa kita ini sangat lemah. Domba itu menggambarkan keterbatasan kita yang hanya bergantung kepada gembala. Bahkan domba itu tanduknya nyangkut saja dia tidak bisa keluarin sendiri gitu ya. Karena lemahnya. Tersesat dia tidak bisa pulang lagi. Jadi perlu ada memang seorang gembala yang mengawasi dia. Dan kalau dia salah jalan, tongkat gembala ada, ditarik dia. Lehernya ditarik. Jangan ke sana, balik lagi ke sini. Kira-kira gitu ya. Sekaligus tongkat itu juga menjadi senjata untuk menghalau binatang buas, musuh-musuh. Jadi di dalam pengutusan itu, Yesus memberitahu bahwa kamu akan menghadapi serigala-serigala. Kamu akan menghadapi tantangan. Tantangan apa saja? Di sana kita bisa lihat ya. Kalau kita perhatikan di ayat-ayat sebelumnya, bahwa mereka akan diperhadapkan dengan yang namanya para penguasa dikatakan. Penguasa-penguasa kemudian akan menghadapi penganiayaan, kamu akan dibenci, dan lain sebagainya. Kamu akan diancam, kamu akan dibunuh. Dan kita tahu endingnya bahwa para murid itu, para rasul semuanya mati sebagai martir karena nama Yesus, karena pemberitaan Injil. Jadi itulah salib yang harus mereka pikul. Mereka harus siap memikul salib. Artinya mereka harus siap menderita, mereka harus siap mengalami penganiayaan, tantangan oleh karena iman kepada Kristus. Dan Yesus sudah mengingatkan itu sebelumnya. Kalau kamu mau menjadi muridku, kamu mau mengikut aku, kamu harus siap memikul salib. Tapi bagaimana para murid, bagaimana kita juga pada saat ini memiliki kesiapan untuk memikul salib itu? Kita memiliki kesiapan untuk memikul salib atau siap menghadapi tantangan, persoalan, penderitaan kalau kita memiliki pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itulah yang membawa kita kepada pengakuan akan Tuhan. Kalau orang tidak kenal Tuhan, maka dia akan berkata, ngapain susah-susah? Untuk apa pikul salib? Tapi orang yang sudah kenal Tuhan, dia akan berkata, ya memang seperti itu.
Kalau kita mau menjadi pengikut Tuhan, memang kan kita harus siap menghadapi kesulitan, menghadapi bahaya, menghadapi penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu harus memikul salib. Ya, kita bisa lihat di sana. Di dalam ayat yang ke-32, kita lihat di situ, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Pengakuan itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bisa mendatangkan resiko. Pengakuan iman kepada Kristus pada masa itu, apalagi di abad mula-mula, itu mendatangkan konsekuensi terhadap orang yang mengaku sebagai murid Kristus. Karena mereka bisa dilempari, mereka bisa diusir, mereka bisa dianiaya. Tetapi terhadap semua itu, Yesus berkata, jangan takut. Nah ini, bahwa kamu akan diperhadapkan dengan semua persoalan itu, tapi Yesus berkata, jangan takut untuk memikul salib. Kenapa? Karena Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa. Jadi, kalau kita memiliki satu pengakuan iman bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang maha kuasa, harusnya itu membuat kita memiliki keberanian. Jadi para murid diutus, mereka memiliki keberanian karena mereka tahu, mereka mengenal siapa Yesus. Yesus itu sudah berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah. Nah pertanyaannya, apakah Bapak Ibu kita semua percaya enggak bahwa Yesus itu Tuhan yang maha kuasa? Nah, ini penting. Karena banyak orang berkata, aku percaya kepada Tuhan, tapi tidak percaya secara total. Ada orang banyak mengaku sebagai orang Kristen, tapi hanya pengakuan artifisial. Tadi artifisial ya, ya hanya di permukaan saja. Tapi ketika diperhadapkan dengan berbagai tantangan, langsung mundur, langsung drop, langsung memilih mengambil jalan pintas. Karena ada jalan pintas yang lain, ada banyak jalan yang lain. Tapi hati-hati, ujungnya bisa menuju maut. Ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Nah, ini perlu kita hati-hati. Jadi di dalam bagian ini, kita melihat dengan jelas tentang siapa Yesus. Bahwa Yesus yang berkata jangan takut itu adalah Tuhan yang berkuasa. Bukan hanya berkuasa atas tubuh kita, tapi juga berkuasa atas jiwa maupun roh kita. Maka Yesus berkata, jangan takut kepada manusia, karena manusia itu hanya bisa membunuh tubuh. Tapi itu pun bukan otoritas yang mutlak. Sekalipun manusia dikatakan bisa membunuh tubuh, itu hanya karena dosa, karena kejahatan. Tapi sebenarnya tidak ada otoritas yang diberikan kepada manusia untuk membunuh sesamanya. Tidak ada perintah itu. Tapi kenapa manusia membunuh sesamanya? Itu karena dosa, karena kejahatan. Tapi yang punya otoritas atas seluruh hidup kita adalah Tuhan. Maka Yesus berkata, takutlah kepada Dia yang berkuasa baik atas tubuh maupun atas jiwamu. Dan Dia bukan hanya maha kuasa, Dia juga maha tahu. Dikatakan di sini bahwa Dia tahu segala sesuatu, apa yang akan terjadi, apa yang di dalam hatimu, apa yang kamu pikirkan. Bahkan dikatakan rambut kepalamu pun Dia tahu. Ini luar biasa pengetahuan Tuhan atas hidup kita. Dia tidak hanya mengenal kita ya dari luar. Pengenalan Tuhan atas kita bukan hanya pengenalan yang secara umum, tapi pengetahuan Tuhan atas kita
adalah pengetahuan yang khusus dan detail sekali. Sampai dikatakan sini, rambut kepalamu pun terhitung oleh Tuhan. Nah, ini mau menunjukkan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang bukan hanya maha kuasa, tapi maha tahu. Kenapa dia tahu tentang kita? Karena dia yang menciptakan kita. Karena kita adalah miliknya. Amin Bapak Ibu. Kita adalah miliknya. Maka dia tahu persis siapa kita masing-masing. Kalau kita terbatas ya, pasangan kita, suami atau istri saja kita tidak tahu persis. Walaupun sudah berpuluh-puluh tahun bersama. Berpuluh-puluh tahun bersama, belum tentu mengenal secara sempurna. Bukan hanya belum tentu, tidak akan. Sampai seterusnya, tidak akan mengenal secara sempurna. Ada hal-hal yang kita tidak tahu. Tapi hanya Tuhan yang tahu persis. Itu sebabnya kalau kita ada pergumulan, ada konflik, ada persoalan dengan pasangan kah, dengan orang tua kah, dengan sesama kah, dengan teman, kita bawanya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang tahu persis apa yang ada dalam pikirannya, apa yang ada dalam hatinya, apa yang terjadi. Tuhan yang lebih tahu. Kalau kita kadang-kadang sok tahu, ya kan gitu ya. Atau kita pura-pura tahu padahal tidak tahu. Kadang-kadang gitu. Atau kita hanya sedikit tahu. Karena itulah kita diminta untuk belajar. Belajar dan belajar. Dan itulah ciri seorang murid Bapak Ibu. Ketika kita berkata aku murid Kristus, maka ciri murid Kristus adalah pembelajar. Mau belajar. Jangan malas belajar. Belajar itu bukan hanya di bangku sekolah. Bukan harus masuk STT baru belajar Alkitab. Tidak, semua kita yang mengaku sebagai murid Kristus, maka kita harus belajar firman-Nya. Bagaimana kita bisa mengenal Dia? Emangnya kita ketemu langsung? Kita kan yang belum pernah naik turun surga kan? Belum. Dan kalau kita sudah naik ke surga, nggak mau turun lagi pasti. Ya. Seperti Elia, seperti Henok, dia naik ke surga kan nggak turun lagi. Karena surga itu tempat yang kekal. Jadi bagaimana kita bisa mengenal Kristus? Memang harus belajar. Belajar dari firman-Nya. Karena firman-Nya itulah isi hatinya. Firman inilah cerita tentang Tuhan. Jadi kalau ditanya Alkitab itu apa? Ya sederhana. Alkitab itu adalah cerita tentang Tuhan. Kalau kita mau tahu tentang Tuhan, harus baca Alkitab. Karena kata orang bisa salah. Sekarang ini beredar banyak sekali pengajaran berseliweran di YouTube itu, di mana-mana media sosial. Semua mengajarkan tentang doktrinnya, tentang Tuhan, tentang banyak hal. Tapi itu kan kata orang, sudah banyak tafsiran. Maka yang lebih tepat adalah kita mau belajar dari firman. Kita belajar. Kita mau mengetahui firman-Nya, mengetahui apa yang Dia mau, dan tentu meminta pertolongan Roh Kudus, karena Roh Kuduslah sebagai pengajar utama di dalam hidup kita. Jadi saya sekarang mengajar atau berkhotbah, tapi pengajar utama Roh Kudus. Karena itu setiap pengajaran Bapak Ibu, termasuk kami di sini, Bapak Ibu bisa cross check lagi. Jangan sampai ada yang keliru, jangan sampai ada kesalahan. Tidak apa-apa di cross check. Ada pengalaman juga di dalam Kisah Para Rasul ya, ketika ada seorang hamba Tuhan bernama Apolos berkhotbah. Lalu ada juga anggota jemaat namanya Priscilla Aquila. Tapi mereka dengan bijaksana mengundang Apolos datang ke rumahnya. Pak Apolos, kami mengundang Pak Apolos datang ke rumah. Ya, bukan untuk makan-makan ya, tapi pasti ada makan-makannya. Namanya sudah diundang ya. Tapi mau belajar firman. Mereka sharing tentang firman. Lalu mereka berkata, pemahaman kami seperti ini. Akhirnya Apolos juga berkata, oh iya, tidak apa-apa. Jadi hamba Tuhan juga bisa dikoreksi kalau ada kesalahan dalam pengajaran. Karena dia bukan juga yang maha tahu seperti Yesus. Jadi kita lihat di sini bahwa Yesus itu diperkenalkan di sini sebagai Tuhan yang maha kuasa, iya. Sebagai Tuhan yang maha tahu, iya. Tapi juga sebagai Tuhan yang maha hadir. Bahwa kehadirannya yang penuh kasih, itulah yang memberikan jaminan pemeliharaan kepada murid-muridnya.
Maka Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Lihat itu burung pipit. Dan kamu lebih berharga daripada burung pipit. Ada kan dalam bacaan kita tadi. Burung pipit dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kamu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada burung pipit. Pasti dipelihara oleh Tuhan. Jadi jangan karena masalah makanan, jangan hanya karena masalah minuman, jangan hanya karena masalah fasilitas, lalu kamu tidak mau mengikut aku. Oh, di sini ada banyak mahasiswa juga ya, yang mau melayani. Jangan mau mengikut Tuhan, melayani Tuhan hanya karena masalah fasilitas saja, enggak. Bukan itu motivasinya, bukan itu tujuan kita. Karena di sini sudah dikatakan, burung pipit saja dipelihara. Kalau hanya mengikut Tuhan, hanya masalah makan minum, terlalu merendahkan yang namanya pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita tidak hanya berbicara tentang hal-hal yang sementara. Bukan hanya berbicara tentang makan, minum, tempat tidur. Bukan itu. Tapi lebih daripada itu, Dia memelihara jiwa kita. Dia memelihara roh kita. Dunia tidak mampu mengisi hidup kita. Dunia, materi, segala macam apapun tidak bisa memuaskan jiwa kita. Tidak bisa. Hanya satu pribadi, namanya Yesus Kristus. Hanya Dia yang sanggup memenuhi kebutuhan, seluruh kebutuhan kita. Jasmani, tapi Dia juga memenuhi kebutuhan rohani. Amin. Jadi kalau mau mengikut Yesus, hanya mau mendapatkan kesuksesan dunia, aduh, itu merendahkan Tuhan itu. Sehingga kita tidak mau menganut yang namanya teologi instan itu, teologi gampang, teologi sukses, teologi kemakmuran. Bukan itu. Kita mau kembali kepada salib, teologi salib. Karena salibnya kita hidup. Karena salib Kristus kita memiliki keselamatan. Jadi bagi kita Bapak Ibu, salib itu bukan batu sandungan. Kalau bagi orang Yahudi dahulu yang menolak Yesus itu sebagai Tuhan, bagi mereka, aduh, terkutuk orang yang disalib. Salib itu menjadi batu sandungan bagi mereka. Tidak disebut sebagai kontroversi, tidak disebut sebagai pertentangan, tapi di dalam penafsiran ada disebut dengan istilah paradoks. Paradoks itu adalah dua hal yang kelihatannya seolah-olah bertentangan, tetapi keduanya benar dan saling melengkapi. Nah ini. Jadi Yesus datang membawa damai, yes. Yesus datang membawa pedang, iya. Tapi perlu perhatikan, saya sudah sampaikan di awal supaya kita tidak salah memahami. Ini konteksnya adalah PI, penginjilan. Karena mereka sedang diutus. Jadi dalam konteks penginjilan, ketika orang membawa kabar baik, seorang penginjil, seorang hamba Tuhan, seorang anggota jemaat memberitakan Injil, maka pasti di sana ada yang menerima, ada yang menolak. Maka istilah pedang di sini, jangan kita ambil pedang dari Sumba itu, nanti bukan itu yang dimaksud ya. Ini pemaknaannya. Artinya bahwa Yesus datang ketika namanya diberitakan, ada yang menerima, ada yang menolak, maka di sana bisa terjadi pemisahan. Bisa terjadi pemisahan, bisa terjadi pertentangan, sekalipun di dalam satu keluarga. Dan itu sering terjadi. Saya dulu pernah melayani di Singaraja, di Bali. Jadi ada kisah seperti itu. Ketika satu anggota keluarganya percaya dan menerima Yesus, dia langsung diusir, dikucilkan dari keluarganya karena imannya kepada Yesus. Nah, itulah artinya Yesus datang membawa pedang. Walaupun satu keluarga, tapi karena iman kepada Kristus, keluarga itu bisa mengalami perselisihan. Awalnya semuanya dalam satu iman, hidup rukun, hidup tenang, saling memperhatikan, tapi ketika ada satu orang menerima Yesus, langsung terjadi pertentangan. Karena ini masalah iman itu sangat sensitif. Jadi masalah iman ini sangat sensitif, apalagi di daerah kita ya. Kalau bicara tentang agama, aduh, akhir-akhir ini terus kita dengarkan masih ada lagi penyegelan gereja,
Gerejanya sudah berdiri, alasannya tidak ada izinlah. Ibadah di rumah di arah Cikarang sana, Tambun juga ada ditutup RT-nya, di Ciracas, di mana-mana, di sekitar kita loh, dekat-dekat sini, masih dekat dengan presiden, tapi orang dengan sangat berani. Itu tadi Yesus datang membawa pedang, sekalipun satu rumpun, satu suku, satu keluarga. Tapi kalau sudah bicara tentang iman, itu bisa mendatangkan pemisahan. Jadi ada pemisahan antara orang yang beriman dan orang yang tidak mau beriman kepada Kristus. Jadi dikatakan di sini, aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya. Bisa terjadi begitu. Anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Maka supaya tidak terjadi perselisihan, pemisahan di dalam keluarga, kita berdoa sungguh-sungguh supaya seisi keluarga hanya beribadah kepada Tuhan. Seperti Yosua, aku dan seisi keluargaku, kami hanya beribadah kepada Tuhan. Kalau itu yang terjadi, maka di dalamnya pasti ada shalom, pasti ada damai sejahtera. Kemudian barang siapa mengasihi bapa dan ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Nah, ini Yesus sedang menegaskan bahwa dalam segala hal kita harus menempatkan Yesus di atas segalanya. Ini tidak dimaksudkan bahwa kita jangan mengasihi suami, jangan mengasihi istri, tidak mengasihi orang tua, tidak mengasihi, bukan itu. Tapi jangan mengasihi anggota keluarga kita melebihi Tuhan. Sampai karena keluarga kita, akhirnya kita tidak beribadah kepada Tuhan, tidak lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, Yesus mau supaya setiap orang yang mengaku sebagai muridnya, maka dia harus memprioritaskan Tuhan, harus mengandalkan Tuhan. Sekalipun memang untuk hal itu ada harga yang harus dibayar. Selalu ada harga yang harus dibayar di dalam mengikut Tuhan. Artinya kesiapan berkorban. Dan itulah yang kita sudah lihat dari teladan murid-murid Yesus. Mereka semua memiliki kesiapan mengikut Yesus dengan segala kerelaan berkorban. Barulah dikatakan di sini, engkau layak menjadi muridku jikalau kamu memikul salib. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Paulus berkata, sebenarnya ketika kita mengalami penderitaan seperti Kristus, itu adalah hak istimewa. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan kemudian mengalami persekutuan dengan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia. Itu kata Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini mau meneguhkan kita, mau mengingatkan kita bahwa mengikut Kristus itu tidak mudah, tapi juga bukan berarti tidak bisa. Ketika kita mau mengikuti kehendaknya, maka sebenarnya kita bisa mengikuti Dia, mengikut Tuhan dengan sukacita. Selalu ada ucapan syukur ketika kita bisa melayani Tuhan, ketika kita bisa bekerja untuk Tuhan, bekerja bersama dengan Tuhan. Seorang murid, dari bahasa Yunani disebut matetes ya. Matetes itu berarti seorang yang mengikuti jejak langkah sang guru, yang mengikuti teladan sang guru, mengikuti cara hidup sang guru. Dan itulah yang kita lihat juga dari murid-murid Yesus. Prinsip yang kuat, sekalipun ada tawaran dari dunia ini, tetapi dia tetap berkata, aku mau ikut Yesus. Saya kira Bapak Ibu sudah pernah dengar
kisah lagu Mengikut Yesus Keputusanku ya, mungkin sudah sering dengar itu. Tapi dari lagu itu, kisah tentang terciptanya lagu itu, ya saya juga dikuatkan bahwa lagu itu diciptakan karena memang ada kisah nyata ya dari seorang kepala keluarga di India, di satu suku, kalau tidak salah namanya suku Assam di India. Mereka percaya kepada Kristus, satu keluarga. Tapi warga setempat, kepala suku itu benci kepada mereka. Akhirnya mereka diperhadapkan dengan sidang warga. Lalu ditanya, apakah kamu pengikut Kristus? Kamu mau hidup atau mau mati? Kalau kamu menyangkal Kristusmu itu, kamu akan hidup. Tapi kalau kamu tetap mengikut Yesus, tetap percaya kepada Yesus, kamu akan mati. Begitu ya. Ditanya, namanya Nokseng. Kepala suku bertanya, apakah kamu tetap percaya kepada Yesus? Kalau kamu percaya kepada Yesus, maka kedua anakmu akan ditombak, akan dibunuh. Tapi dia berkata, apapun yang terjadi, saya tetap mengikut Yesus. Mengikut Yesus adalah keputusanku. Aku tidak akan ingkar, artinya aku tidak akan mundur. Lalu anaknya dibunuh. Pasti sedih ya. Kalau kita sebagai orang tua melihat anak, jangankan dibunuh, sakit saja kita sudah sangat sedih. Lihat anak digigit nyamuk aja, aduh kasihan ini gitu. Apalagi masih bayi lucu-lucunya seperti Jose. Aduh. Ya kayaknya sudah agak rindu ya. Padahal belum 1 minggu. Digigit nyamuk aja, aduh kenapa begini gitu ya. Padahal biasa saja namanya digigit nyamuk. Lalu ditanya lagi. Sekarang saya tanya lagi, apakah kamu tetap percaya kepada Yesus? Dia berkata, tetap saya akan mengikut Yesus. Walaupun saya sendiri, saya tetap percaya kepada Yesus. Istrinya dibunuh. Wah. Pasti sangat sedih ya? Melihat pasangan dibunuh di depan kita. Ya, saya sih belum pernah mengalami. Pasti kita semua belum pernah mengalami dan tidak akan mau mengalami begitu. Aduh, tapi membayangkan saja itu sudah sangat menyedihkan ya. Lalu terakhir, kalau kamu mau hidup, maka kamu silakan menyangkal Yesus. Lalu apa yang dikatakan? Saya tetap percaya Yesus. Saya tetap mengikut Yesus. Karena bagi saya, salib itu di depan. Yesus ada di depan. Dunia ada di belakang. Kemudian dia juga dibunuh, mati. Selesai. Tapi apakah ceritanya sudah selesai sampai di situ? Tidak. Karena kalau berbicara tentang pekerjaan Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh manusia. Tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Bukankah kita sudah berkata tadi, Yesus itu adalah Tuhan yang maha kuasa? Dia adalah Tuhan yang maha tahu, dia adalah Tuhan yang maha kasih. Maka tidak ada hal apapun dari dunia ini yang bisa menggagalkan rencana Tuhan, yang bisa membatasi kasih Tuhan. Yang terjadi bahwa di kemudian hari, seluruh warga itu menyerahkan hidupnya, percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa. Karena ada orang yang sungguh-sungguh mau memikul salib. Karena ada orang yang mau membayar harga. Orang lain diselamatkan. Satu desa itu mengalami keselamatan. Karena ada orang yang siap memikul salib terlebih dahulu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, memikul salib itu tidak enak. Baik itu yang namanya salib karena sakit penyakit, oleh karena berbagai konflik horizontal di tengah-tengah bangsa dan negara, atau penderitaan karena tekanan dari atas, dari pimpinan atau dari mana saja,
atau karena kebencian orang lain terhadap kita. Itu semua tidak enak. Tetapi ketika kita menyerahkan hidup kepada Tuhan dan kita mau memikul salib itu dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, maka saya yakin mata Tuhan juga tertuju kepada kita. Amin ya. Tuhan tidak akan pernah berpaling dari kita yang sungguh-sungguh mau mengasihi Dia, yang mau mengikut Dia. Sebagaimana dalam firman Tuhan ini, Dia peduli kepada kita lebih daripada burung pipit, lebih daripada ciptaan yang lain. Tuhan mengasihi kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, hari ini kami berkesempatan untuk mendengarkan sebagian firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kami bagaimana kami mengikut Yesus dengan kerelaan memikul salib. Memang secara manusia bagi kami itu tidak mudah, tetapi kami percaya kalau Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai, maka kami memiliki keberanian dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan memimpin dan menyertai semua jemaat-Mu, supaya tetap bersukacita di dalam Tuhan, tetap memiliki semangat baru, sekalipun diperhadapkan dengan berbagai salib, dengan berbagai penderitaan. Tidak akan mundur, karena kami tahu melalui berbagai peristiwa, melalui berbagai penderitaan, itu merupakan cara Tuhan untuk menumbuhkan iman kami, cara Tuhan untuk mendewasakan kami, untuk tetap setia mengiring Tuhan. Berkatilah Tuhan semua anggota jemaat-Mu, dari anak-anak kecil sampai kepada yang sudah lanjut usia. Kiranya kami tetap setia mengiring Tuhan, kami tetap mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, dan kami yakin Tuhan tetap menjaga dan memelihara kami.